Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya melakukan praktek uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Saya mengambil materi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Submateri pluralitas masyarakat Indonesia di kelas 8. Untuk lebih jelasnya silakan menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ibu lihat semuanya sehat ya. Hari ini alhamdulillah hadir ya semua ya. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita pembelajaran IPS ya dengan Ibu. Sebelum kita mulai aktivitas apapun itu aktivitasnya kita akan mulai dengan berdoa. Baik, ketika berdoa seperti diingatkan sebelumnya tidak ada aktivitas lain selain berdoa. Sudah silakan dipimpin oleh Raisa ya. Silakan berdoa. Semuanya berdoa ya. Bersiap. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah semuanya sudah berdoa ya. Baik. Hari ini Ibu sampaikan bisa belajar dari IPS. Tapi sebelum belajar Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Ibu kan absen kalian semuanya. Ibu cek satu persatu. Kita mulai dari Aira Rahmawati. Alhamdulillah. Aisyah Tenggaratu. Alfian Rizky. Baik nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan sedikit bercerita. Ibu akan menceritakan mengenai persahabatan dua orang sahabat, di mana mereka mempunyai keterbatasan masing-masing ya, di mana yang satu itu tidak bisa melihat, sedangkan kawannya yang satu lagi dia tidak bisa berjalan, artinya lumpuh seperti itu. Ini kejadian ini ada di Cina dan kenapa Ibu ceritakan ini? Karena dua orang ini menginspirasi terutama untuk Ibu sendiri. Bagaimana semangat mereka, bagaimana motivasi mereka untuk berjuang itu seperti apa. Jadi ketika sahabat ini, ketika mereka mau bekerja dengan keterbatasan mereka itu banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan, terbatas sekali. Akhirnya si Ameng ini dia buta, kemudian si Akong ini dia lumpuh kakinya tidak bisa berjalan. Kemudian karena mereka tidak bisa bekerja dengan keterbatasan mereka, kemudian tapi mereka punya persamaan sama-sama mencintai lingkungan. Ya, mereka ingin lingkungan mereka itu hijau, mereka ingin lingkungan mereka itu sejuk, mereka tidak ingin lingkungan mereka tandus. Akhirnya bagaimana cara mereka bekerja sama? Si Ameng dia kan tidak bisa melihat ya. Kemudian ketika mereka punya suatu visi bahwa mereka ingin lingkungannya hijau, mereka mencoba untuk menanam pohon di sekitar tempat tinggalnya. Lingkungannya itu adalah lingkungan yang sangat tandus dan gersang. Kemudian mereka juga berdua bekerja sama. Waktu itu si Ameng itu digendong oleh si Akong. Akong menggendong si Ameng. Kalau si Amengnya balikan ya, si Akong menggendong si Ameng karena Ameng bisa melihat tapi tidak bisa berjalan, ya kan? Jadi yang jadi
dengan membawa bibit tanaman, artinya mereka mulai menggali tanah, kemudian mulai menanam dan mulai merawat tanaman itu. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Nah, akhirnya tempat itu menjadi tempat yang hijau. Tempat yang hijau, yang bagus, yang sejuk. Nah, pemerintah karena melihat usaha mereka, akhirnya pemerintah memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, memberikan reward kepada mereka. Akhirnya pemerintah menanggung biaya hidup mereka dan akhirnya pemerintah juga menetapkan mereka sebagai duta lingkungan di daerah tersebut karena usaha mereka. Jadi di sini intinya, meskipun dalam keterbatasan apapun, selama kita masih punya semangat, selama kita masih berguna, berarti kita harus memberdayakan. Iya. Nah, artinya sahabat itu saling melengkapi. Masing-masing punya kekurangan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mencela, tapi justru saling menguatkan. Sama halnya dengan kalian di kelas ini. Mungkin si A, si B, si C, dan si D, atau misalnya Andira, Andra, Chelsea, Ratu, mereka kan, kalian kan punya kelebihan masing-masing ya, dan punya kekurangan masing-masing. Jadi tidak boleh saling mencela. Ngerti ya? Karena kan sekarang sudah dicanangkan stop bullying, ya kan? Karena derajat manusia itu sama di bawah. Tadi cerita mengenai dua orang sahabat. Oke, kemudian ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan kalian amati gambarnya. Ya, yang mudah-mudahan. Oke, silakan kalian amati gambar ini. Jadi amati. Apa yang ada di benak kalian mengenai gambar ini? Apa Andira? Iya, Aira. Agama yang dipercayai di Indonesia. Baik, apakah ini mewakili masing-masing agama? Iya. Iya ya. Berarti ternyata berbeda-beda ya. Oke. Berarti memang ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Baik, jadi mulai dari agama apa saja? Islam, kemudian Katolik, kemudian Hindu, dan satu lagi apa? Kemudian Ibu akan menampilkan PPT mengenai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Tadi di depan sudah kalian lihat gambarnya ya, mengenai beberapa perbedaan agama di situ. Kemudian untuk KD-nya kita di KD 3.2 yaitu menganalisis ya pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial, budaya, serta pengembangan kehidupan bangsa. Kemudian untuk KD 4.2 menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Itu KD 6. Oke. Kemudian untuk apa sih yang akan kita capai tujuan hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Jadi kita hari ini menggunakan metodenya problem based learning ya. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran problem based learning, mengamati video, membaca buku, modul tidak ya, kemudian LKS, peserta didik dapat 1 mengidentifikasi pluralitas agama di Indonesia dengan benar. Yang kedua, di situ menganalisis pluralitas budaya di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, menganalisis pluralitas suku bangsa di Indonesia dengan benar. Yang keempat, Ibu harapkan nanti kalian juga bisa menyusun laporan hasil diskusi kalian tentang perbedaan agama dan budaya dan suku bangsa di Indonesia. Dan terakhir, setelah kalian diskusi, kalian bisa menyajikan hasil diskusi tentang perbedaan agama, budaya dan suku bangsa di Indonesia. Baik, itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, baik. Kemudian
menyajikan sebuah video di YouTube ya. Di YouTube kalian silahkan mengamati menyaksikan video tersebut. Kemudian ibu juga akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, kelompok. Kemudian kalian nanti akan berdiskusi dan presentasi dengan kelompok tersebut. Kemudian di samping itu untuk penilaiannya ibu akan mengambil nilai pengetahuan, nilai sikap. Kemudian di situ juga ada nilai diskusi dan presentasi. Baik, silakan ibu akan tampilkan videonya. Kita lihat videonya. For thousands of years, people have cherished the many wonders of these enchanted islands, inspiring berbagai banyak perbedaan. Intinya kita harus belajar untuk mencintai berbeda-beda, kita tetap satu. Baik, kalian sudah melihat videonya. Kemudian ibu akan membagikan NKPD itu kan membagi menjadi beberapa kelompok ya. Kelompoknya kita mulai ini saja. Chelsea kelompok 1 ya, dari Chelsea, kemudian kelompok 2, kemudian Robi kelompok 3 ya. Presentasikan hasil diskusi kami tentang pluralitas agama, budaya, dan suku bangsa di Indonesia. Nomor 1, amatilah gambar tarian daerah di bawah ini. Gambar pertama menunjukkan tari persembahan. Tari persembahan berasal dari Melayu yang biasanya ditampilkan saat menyambut tamu atau acara-acara tertentu. Properti yang digunakan tari persembahan adalah pepas sirih. Gambar kedua menunjukkan tari saman. Tari saman berasal dari Aceh. Tari saman memiliki gerakan tari yang menarik dan berhasil ditampilkan saat Asian Games 2018. Gambar ketiga, tari piring. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Tari piring memiliki gerakan unik, yaitu salah satu penari memecahkan piring lalu menginjak serpihan-serpihan piring yang telah dipecahkan. Properti tari piring adalah piring. Nomor 2 yaitu bagaimana cara menjalin kerukunan antar umat beragama supaya tidak terjadi perpecahan antar agama. Cara yang pertama yaitu menghargai perbedaan agama. Yang kedua saling pegang bersama. Yang ketiga tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang keempat umat beragama diberikan kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Dan nomor 3 bagaimana cara melestarikan kebudayaan yang dilakukan di Indonesia. Cara yang pertama adalah memperhatikan dan mempelajari budaya daerah. Yang kedua menggunakan pakaian adat sesuai dengan acara-acara tertentu. Yang ketiga mempelajari dan memakai bahasa daerah di lingkungan tertentu. Dan yang terakhir mengadakan dan turut serta dalam lomba dan pentas seni. Dan yang nomor terakhir yaitu nomor 4, mengapa suku bangsa di Indonesia beraneka ragam? Terdapat beberapa faktor mengapa suku bangsa di Indonesia beraneka ragam, yaitu yang pertama, letak Indonesia di wilayah yang strategis. Yang kedua, perbedaan kondisi alam. Yang ketiga, perbedaan keadaan transportasi dan komunikasi di setiap daerah. Dan yang terakhir, penerimaan masyarakat
mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Amatilah gambar berikut ini. Gambar pertama itu yaitu gambar tari persembahan. Tari persembahan merupakan tari Melayu yang biasa dipentaskan untuk menyambut kedatangan tamu agung. Tari persembahan merupakan tari tradisional khas dari Riau yang disajikan dalam upacara atau ritual menyambut tamu. Tari persembahan menggunakan profesi berupa lepas sirih. Yang kedua adalah tari saman. Tari saman berasal dari Aceh. Tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan atau dakwah. Tarian ini mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Tari Sirih. Tari Sirih adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan sirih tanpa melepaskan kemudian tersebut kita. Properti tari Sirih ini adalah sirih. Selanjutnya Aira akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menjalin kerukunan antar umat beragama supaya tidak terjadi perpecahan antar agama. Yang pertama, tidak membeda-bedakan orang menurut agamanya. Yang kedua, menghormati umat beragama lain yang akan melaksanakan ibadahnya. Yang ketiga, menghormati umat beragama lain yang sedang merayakan hari besar keagamaannya. Yang keempat, menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain. Yang kelima, saling tolong-menolong antar umat beragama. Bagaimana cara melestarikan kebudayaan yang beraneka ragam di Indonesia? Dalam melestarikan kebudayaan yang beraneka ragam di Indonesia adalah mempelajari dan memahami bahasa daerah di lingkungan keluarga, mengadakan dan ikut serta dalam kegiatan perlombaan atau pentas seni di daerah sekitar, tidak terpengaruh budaya asing, mempelajari budaya lokal, dan menjaga dan merawat dengan baik warisan atau peninggalan yang ada di Indonesia. 4. Kenapa suku bangsa di Indonesia beraneka ragam? Suku bangsa di Indonesia beraneka ragam karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, daerah yang berbeda-beda, juga dipengaruhi faktor alam dan faktor geografis. Sekian presentasi dari kami. Jalan-jalan ke Kota Medan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan diri kami dulu. Terlebih dahulu dengan saya Asmir Sasono. Saya Ibrahim Munasir, saya Maulana Abdina. Saya Reza Chandra. Satu, amatilah gambar tarian daerah di bawah ini. Yang pertama itu tari sekampung sendiri, yaitu tarian yang berasal dari Riau. Tari ini digunakan untuk penyambutan. Properti yang digunakan adalah lepak sirih. Yang kedua, tari saman adalah tari yang berasal dari Aceh. Tarian ini biasanya digunakan pada upacara adat atau pesta daerah penting. Tari saman ini membutuhkan kekompakan. Ketiga, tari piring adalah tari yang berasal dari Sumatera Barat. Tari ini menggunakan piring sebagai properti. Dan tari ini biasanya digunakan ketika upacara adat dan ketika ada acara penting. Dua, bagaimana cara menjalin kerukunan antara umat beragama supaya tidak terjadi perpecahan antara agama? Yang pertama, mengembangkan sikap toleransi sama umat beragama. Yang kedua, menghargai jati besar agama lain. Yang ketiga, tidak mengganggu umat lain saat beribadah. Yang keempat, menghargai agama yang lain menjadi umat orang lain. Tiga, bagaimana cara melestarikan kebudayaan yang beraneka ragam di Indonesia? Dengan memperhatikan dan mempelajari budaya daerah, menggunakan pakaian adat yang sesuai dengan cara
mempelajari bahasa daerah di lingkungan keluarga, mengadakan dan berusaha dalam kegiatan keluarga serta pentas seni di kelas kita. 4. Kenapa suku bangsa di Indonesia beraneka ragam? Karena adanya perbedaan tempat tinggal, perbedaan agama, hubungan dengan dunia luar, dan sejarah persebaran nenek moyang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Hamzul Fakri Akbar. Saya Indra Polisi Putra. Saya Muhammad Abdul. Di sini terdapat beberapa gambar tarian dari berbagai daerah. Gambar yang pertama terdapat tarian Sekapur Sirih. Tarian tersebut berasal dari daerah Riau. Tarian ini biasanya digunakan untuk penyambutan dan biasanya dilakukan di awal acara. Kemudian kemudian terdapat tari saman. Tarian ini berasal dari Aceh. Tarian ini biasa dilakukan di acara besar atau acara-acara penting. Kemudian terdapat tari piring. Tarian ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Tarian ini biasa dilakukan di acara adat atau acara-acara penting. 2. Bagaimana cara menjaga kerukunan antar umat beragama supaya tidak terjadi perpecahan antar agama? Dengan cara tidak mengganggu ketika umat agamanya beribadah, tidak memaksakan kepercayaan atau agama kepada orang lain, tidak menjelek-jelekan agama lain, dan menghargai agama lain. Yang ketiga, bagaimana cara melestarikan kebudayaan yang beraneka ragam di Indonesia? 1. Mempelajari kebudayaan lain. 2. Menghargai kebudayaan lain. 3. Mengadakan pentas budaya. 4. Mencintai budaya Indonesia. 4. Kenapa suku bangsa di Indonesia beraneka ragam? Pertama, keadaan geografis sangat kompleks sehingga banyak dilalui bangsa-bangsa asing. 2. Perbedaan keyakinan, persebaran keyakinan yang berbeda terjadi lewat jalur perdagangan dan karena penjajahan. 3. Hubungan dengan dunia luar, seperti kerjasama dengan negara lain. 4. Sejarah persebaran nenek moyang yang diceritakan turun-temurun. Demikian dari kami. Sebelum saya melakukan penutupan, saya akan membawakan sebuah pantun. Berjalan-jalan di tengah kota, berjalan di atas batu. Mohon maaf bila ada salah kata. Kata-kata masih sesuai, masih menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jaki, itu apa itu dari Jaki? Tunggu, silakan sampaikan. Ayo silakan disampaikan ada halaman. Kelompok 4 mau apa? Mau Silakan. mau kritik. Ya silakan, boleh. Kritik kelompok 4. Ya kelompok 4, kenapa kelompok 4? Kelompok 4 kritik ibadahnya subuh. Bajunya lesu. Oke. Ada lagi? Atau mungkin ada masukan untuk kelompok 4? Ada saran untuk kelompok 4? Kayaknya aplikasinya nyembuh. Oke, ada lagi? Oh itu saja. Katanya kelompok 4 lesu, harus semangat, badannya harus senyum gitu ya. Oke. Mungkin kelompok lain, silakan. Kelompok 2 tentang apa? Silakan kalau mau mendalami. Oh, silakan Kenapa? Persiapan presentasinya tidak ada persiapan ya. Oke, kelompok 2 apakah tadi ada persiapan atau tidak? Ada Baik, berarti besok 100% ya persiapannya. Ada lagi tanggapan? Ini kelompok yang lain, kelompok 7, silakan. Dari pas sampai depan itu presentasinya lama, terus kayak kurang briefing, baru terus banyak ketawanya, terus banyak geraknya, terus pas presentasi kok acak-acak agak serius. Berarti sarannya apa? Kan sudah berikan kritikan, berarti sarannya apa untuk kelompok 2? Kelompok 2 sarannya apa? Dipersiapkan lagi, bisa dipersiapkan sebelum presentasi, baru nanti pas bagian-bagian mana bacanya itu dipersiapkan supaya nanti di depan gak acak-acakan. Saran yang bagus dari kelompok 7 ya. Baik, karena kita semuanya masih belajar ya. Oke, baik, ada lagi kelompok 5. Silakan kelompok 5. Kelompok 2. Berarti intinya kita harus tampil semaksimal mungkin ketika kita sedang presentasi, karena kalian membawakan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, sekarang kita simpulkan dulu dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Oke, mulai dari RKPD yang kalian diskusikan hari ini, kita simpulkan. Kesimpulannya apa kira-kira? Ada yang bisa menyimpulkan? Mungkin silakan. Silakan deh. Simbolnya negara Indonesia memiliki budaya yang beragam dan tersebar di seluruh dunia. Baik, ada yang tanggapan lain? Kesimpulan yang lain mungkin Anissa, silakan. Silakan Anissa. Oke, sikap toleransi ada tidak terlibat perpecahan. Mungkin yang lain kita simpulkan bersama-sama ya. Berarti tadi seperti disampaikan bahwa keanekaragaman itu akan memperkaya kebudayaan. Baik, tadi kalian sudah memberi tanggapan bagi beberapa kelompok ya, masing-masing kelompok sudah memberikan tanggapan. Kemudian kita refleksikan bersama-sama ya. Baik, sebelum kita mulai refleksi, kita ibu berikan soal dulu, evaluasi ya. Evaluasinya tadi ini. Silakan kalian kerjakan. Kalian kerjakan masing-masing. Tidak usah bertanya pada lawannya. Pengerjaannya tidak
Aku baca ini. Susah kali ya. Berapa kok susah? Nama sudah semua. Semuanya sudah ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, sudah ya. KPD-nya silakan dikumpulkan. Pertemuan selanjutnya, oke ya. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk materi konflik dan identitas sosial. Diharapkan semuanya belajar dengan baik, ya, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu Mirna untuk Kaisha, silakan dipimpin doanya ya Kaisha. Selamat siang, Selamat siang. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, ingat pesan Ibu tetap jaga kesehatan ya. Oke, dan jaga prokes. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam